Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Tata Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai VLAN dan ranking. Langsung saja kita masuk poin yang ke-1 atau yang pertama. Konsep VLAN. Konsep VLAN adalah Virtual Local Area Network. Di sini perhatikan pada gambar yang sudah tersedia. Misalkan terdapat sebuah ruangan yang kemudian terbagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap saja yang paling atas adalah divisi engineering, untuk yang tengah adalah programming, dan yang paling bawah adalah marketing. Kemudian untuk engineering katakanlah memiliki VLAN 10, untuk programming 20, dan marketing memiliki 30. Kemudian masing-masing VLAN memiliki IP untuk engineering. IP-nya adalah 192.168.10.0/24, dan untuk programming yaitu 192.168.20/24. Dan terakhir untuk marketing IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, artinya masing-masing PC akan tersambung dengan switch. Kemudian, misalkan bandwidth yang dibutuhkan engineering adalah 10 MB. Lalu untuk programming, misalkan 20 MB. Dan marketing adalah 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan. Selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, broadcast domain untuk mengirimkan paket ARP ke setiap device yang tersambung. Misalkan, PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch. Kemudian switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3. Nah, dalam kasus ini nantinya switch tidak akan mengirim ke divisi lain karena VLAN telah memecah broadcast domainnya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Pada Cisco Packet Tracer, saya sudah menyiapkan topologinya. Di sini terdapat 6 buah PC yang tersambung dengan switch dengan menggunakan kabel automatically. Untuk IP network-nya juga sudah saya tuliskan di sini. Di sisi sebelah kiri kita menggunakan IP 10.0/24, dan untuk di sebelah kanan IP-nya adalah 20.0/24. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut. Di sini klik tombol persegi panjang. Kemudian untuk settingannya saya default saja ya, dan kita tarik. Nah, perlu diketahui VLAN rank dari 1 hingga 496, maka di sini untuk kelompok sebelah kiri saya akan gunakan VLAN 10 dan yang kanan adalah VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi TP di masing-masing PC ya. Nah, jika sudah, kita bisa cek koneksinya. Perhatikan, di sini akan memberikan keterangan semuanya successful. Namun bisa kita coba PC 1 ke PC 4, maka di sini akan memberikan keterangan file karena kedua PC berbeda network. Nah, maka kemudian kita bisa konfigurasi pada switch. Untuk melakukan konfigurasi VLAN, kemudian kita ke global mode. Setelah masuk, kita coba untuk membuat VLAN dengan mengetikkan VLAN 10. Kemudian kita enter dan berikan nama untuk VLAN tersebut. Misalkan di sini programming. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan command to show VLAN brief. Dan dapat kita perhatikan bahwa saat ini sudah ada VLAN 10. Namun perlu diketahui bahwa secara default semua port di switch ini menggunakan VLAN 1. Sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 mencantumkan port-port yang mana yang tergabung ke VLAN 10. Nah, kita akan membuat interface FA1, FA2, dan FA3 yang terhubung ke VLAN 10. Langsung saja kita konfigurasi. Di sini bisa masuk FA01 dahulu, kemudian ketikkan switch port access VLAN 10. Jika kita cek menggunakan to show VLAN brief,
FA01 sudah masuk VLAN 10, maka selanjutnya kita akan masukkan FA02 dan FA03. Maka untuk port 1 dan port 2 dan 3 menggunakan VLAN 10. Lanjut kita bisa buat VLAN 20. Dan memasukkan port dari 4 hingga ke 6 ke dalam VLAN 20. Kita tuliskan VLAN 20, lalu untuk namanya kita berikan marketing. Nah, jika VLAN 20 sudah terbuat, kita akan masukkan FA04 hingga FA05 sekaligus ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan interface rank. Di sini ketikkan saja interface rank FA0406. Lalu enter. Nah, setelah masuk kita berikan command switch port access 20. Jika sudah terkonfigurasi semua, di sini kita cek ya. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 20 dan tercantumkan juga port mana saja yang menggunakan VLAN 20. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ARP tabelnya. Namun sebelum itu kita bisa hapus ARP-nya ya. Ketikkan ARP D. Jika sudah, lakukan harus lupa di semua PC ya. Pada switch juga kita hapus di sini. Setelah masuk ke mode privilege, kita masukkan command clear make strip address table. Kemudian untuk memastikan kita bisa cek show make table, strip make table. Nah, di sini sudah tidak ada lanjutannya. Kita lakukan simulation, lalu kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Maka di sini terdapat keterangan ARP-nya ya teman-teman. Kita lihat berikutnya, PC 1 akan mengirimkan paket ke switch, lalu switch yang mengirimkan ke PC 2 dan PC 3. Namun switch tidak akan mengirimkan paket ke switch 4 ataupun 5 dan 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Oke, kita masuk poin yang ketiga, yaitu terang. Terang berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Perhatikan pada topologinya. Di sini saya telah menambahkan satu ruangan yang berisi seperangkat jaringan. Sama persis sebelumnya di konfigurasi juga sama persis. Namun untuk IP-nya di sini saya berikan rank dari 10.4 hingga 10.6 dan juga 20.4 hingga 20.6. Nah, di sini saya tidak perlihatkan karena saya anggap teman-teman sudah bisa membuatnya sendiri. Namun di sini perlu diperhatikan antara switch telah saya sambungkan dengan kabel automatically. Jadi langsung saja kita konfigurasi terang agar VLAN terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita buka switch 1, kemudian masuk ke global mode. Nah, jika diperhatikan switch 1 terhubung ke switch 2 dengan menggunakan interface FA67, maka kita akan masuk ke port tersebut. Kemudian kita berikan command switch port mode terang. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA67 sudah masuk ke mode terang tersebut. Kemudian kita bisa cek dengan command show. Command show interface terang. Bisa diperhatikan di sini untuk FA07 statusnya tracking. Selanjutnya kita bisa cek di switch 2. Maka di sini statusnya juga sudah tracking. Selanjutnya kita bisa tes koneksi antar VLAN. Misalkan dari PC 1 menuju ke PC 7. Nah, terdapat keterangan successful, artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi terang. Ini teman-teman, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses ARP tabelnya. Juga seperti biasa, klik simulation. Kemudian kita coba kirim pada paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, di sini PC 2 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch ia akan melakukan broadcast yaitu ke PC 1 dan PC 3. Dan ke switch 2 di sini untuk PC 1 dan PC 3 menolak. Sedangkan switch 2 akan melakukan broadcast ke PC 7, 8, dan 9. Nah, di sini yang menerima hanyalah PC 8. Maka selanjutnya PC 8 akan mengirimkan paketnya kembali ke switch 2.
Lalu dari switch 2 ke switch 1 dan cari switch 1 ke PC 2. Dengan begitu tes koneksi telah successful. Oke, kita masuk poin yang keempat, yaitu load terang. Jadi kita cek pada interface terang. Di sini terdapat VLAN all on terang. Artinya adalah terang berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface. FA07 secara default yang dapat diizinkan adalah 1 hingga 165. Kemudian terdapat VLAN allow and active in management domain. Ini artinya adalah VLAN yang telah mencoba untuk melewati FA07. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah VLAN yang diizinkannya adalah 10 hingga 20. Pada mode global atau konfigurasi mampu ke interface FA07. Selanjutnya ketikkan switch port terang allow VLAN. Lalu masuk VLAN berapa yang akan diizinkan, misalkan VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah selesai kita bisa exit lalu cek di interface terang. Perhatikan untuk VLAN terang sudah berubah. Oke, kita masuk poin yang kelima, yaitu trunking pada MLS. Pada Cisco saya sudah membuat satu ruangan lagi yang isinya sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch 3 juga sudah terkonfigurasi VLAN di interface FA07. Sekarang kita akan coba konfigurasi terang pada MLS atau multi-layer switch. Kita bisa pilih pada bagian network device. Lalu pilih switch, klik pada switch yang MLS, lalu kita bisa sambungkan dengan switch 3 menggunakan kabel automatically dan bisa kita lakukan konfigurasi terang pada interface 08. Kita buka tampilan CLI dari switch 3, masuk pada global mode dan interface FA08. Lalu jalankan perintah switch port mode terang. Dan cek dengan komen don't show interface terang. Atau dapat dilihat untuk interface 67 dan 08 sudah kita terang. Kemudian kita bisa lakukan terang pada MLS. Masuk pada mode privilege, lalu global mode dan masuk ke interface 01, yaitu interface yang tersambung ke switch 3. Setelah itu berikan komen untuk terang, yaitu switch port mode terang. Maka di sini akan ada pemberitahuan komen rejected. Artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang di interface ini. Nah, hal tersebut ada penjelasan. Jadi untuk terang ia memiliki dua jenis, yakni IC dan 801Q, yang mana ISL adalah milik Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Kemudian untuk 801Q itu open standard atau dapat digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu Cisco dan satu switch Ruchi, maka kita akan menggunakan 1Q untuk switch MLS port kedua jenis tersebut. Sedangkan switch 123 hanya 1Q. Oleh karena itu, ketika kita melakukan trunking pada switch 3, ia langsung menggunakan trunking dengan protokol 1Q. Namun jika switch 3 dihubungkan ke switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS sudah mengharapkan protokol opsi IC. Namun ternyata switch 3 tidak support tersebut, maka dari itu kita bisa melakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Di sini kalian bisa masukkan perintah switch port terang encapsulation. Lalu ditambah dengan dotik. Kemudian masuk perintah konfigurasi terang, yaitu switch port mode terang. Ya, di sini sudah tidak di-rejected lagi. Di sini kita bisa cek lagi, dapat diperhatikan sudah FA08 statusnya trunking encapsulation sudah 1Q. Oke, kita masuk poin yang ke-6, yaitu dynamic trunking protocol. Perhatikan pada tabel ini, dari semuanya kita telah belajar mengenai
mode terang, dan yang akses. Akses sendiri merujuk pada ending device, sedangkan untuk terang merujuk pada switch. Nah, kita akan coba untuk mode Dynamic Trunking Protocol yang terdiri dari Dynamic Auto dan Dynamic Disable. Jika diperhatikan, ketika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto akan menjadi mode akses. Jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Disable, maka hasilnya akan menjadi mode terang. Begitu juga dengan Dynamic Auto. Jika bertemu dengan mode terang, maka koneksinya akan tetap menjadi mode terang. Sedangkan yang terakhir, ketika Dynamic Auto bertemu dengan mode akses, koneksi akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan, switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto, kemudian switch 2 dikonfigurasi dengan Disable. Dalam situasi ini, kedua switch akan bernegosiasi, dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya akan menjadi mode terang. Dapat disimpulkan untuk Dynamic Auto sifatnya adalah menunggu, sedangkan Disable sifatnya mengajak. Kemudian untuk mode terang dan akses sifatnya memaksa, atau misalkan switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto lalu terang, switch 1 yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksi berubah menjadi terang. Oke, kita masuk poin yang ke-7, yaitu konfigurasi Dynamic Trunking Protocol. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dan kabel automatically. Sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek dulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita buka pada tampilan CLI pada switch 4 dan masuk ke mode privilege. Dan di sini isikan komen show in FA01 switch port. Perhatikan pada baris administratif, mode, dan operasional mode. Jadi administratif adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang disalahkan. Nah, jika by default untuk administratif menggunakan Dynamic Auto karena sudah dipastikan switch 5 defaultnya menggunakan Dynamic Auto, maka untuk operasional hasilnya akan menjadi mode akses. Kalian bisa cek sendiri. Maka di sini saya akan langsung konfigurasi di switch 4 saja. Di sini switch 4 akan berubah menjadi Dynamic Disable. Masuk ke dalam interface yang terhubung dengan switch 5, yaitu FA01. Lalu berikan command switch port mode Dynamic Disable. Untuk mengecek kita bisa exit. Nah, di sini diperhatikan pada bagian administratif telah berubah menjadi Dynamic Disable. Maka untuk bagian operasional pun berubah menjadi terang karena switch 5 masih menggunakan Dynamic Auto yang sifatnya menunggu. Oke, kita masuk poin yang ke-8, yaitu untagged dan tag. Untuk mempermudah penjelasan mengenai untagged dan tag pada Cisco, kita bisa menggunakan metode simulation. Setelah mengirim paket di PC 11 ke PC 17, kita next hingga pada bagian switch mengirimkan ke switch lain. Di sini kita bisa klik pada ARP tabelnya. Nah, di sini terdapat keterangan one key yang mana ia disebut dengan tag, sedangkan untag jika paket ARP-nya tidak terdapat one key. Oke, kita masuk poin yang terakhir atau yang ke-9, yaitu native VLAN. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tag. Bisa kita lihat pada switch 1 setelah memberikan komen do show interface terang. Di sini dapat diperhatikan ada yang namanya native VLAN dan by default native VLAN-nya adalah 1. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasi pada ruangan 2 dan 3.
masukkan pada tampilan CLI milik switch 2. Kita masuk ke mode global. Kemudian masuk ke interface yang tersambung ke switch 3, yaitu FA08. Kemudian ketikkan komen switch port trunk native VLAN 20. Lalu cek pada do show in trunk. Di sini untuk interface FA08 pada bagian native VLAN telah berubah menjadi 20. Berikutnya kita juga konfigurasikan di switch 3. Untuk caranya sama persis, hanya perhatikan pada bagian interface mana yang akan konfigurasi. Jika sudah, di sini dapat diperhatikan native VLAN-nya pun sudah berubah menjadi 20. Kemudian kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirim paket PC12 ke PC18. Dan jangan lupa untuk berada di tampilan simulation. Di sini kita next saja. Pada bagian switch 2 ke switch 3 kita klik. Nah, bisa diperhatikan ia tak lagi memunculkan tag. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan VLAN dan trunking. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.